Seni Rupa Indonesia keren. Hai Sobat Iwa, kali ini kembali lagi bersama saya Kosmas Gosali di acara Art Jakarta Garden 2025. Mari kita keliling dan kita melihat-lihat apa yang kita bisa nikmati di dalam pameran kali ini. Oke, Sobat Iwa TV, kali ini kita berada di Hall A untuk Art Jakarta Garden. Nah, kita lihat tahu bahwa ini udah tahun yang keempat ya. Ada karya-karya yang cukup menarik yang bisa kita lihat ya. Misalnya ini adalah karya Bambang Nurdiansah ya. Ini keren banget karena dia merupakan mengenai kehidupan alam ya. Terus kemudian dia juga medianya itu campuran antara watercolor dan acrylic on canvas. Nah, kita bisa melihat banyak sekali karya-karya lain yang juga sangat menarik ya. Misalnya seperti ini kita bisa lihat figur-figur. Jadi memang sekarang contemporary art itu sudah sangat maju ya, dan banyak sekali seniman-seniman Indonesia yang sudah istilahnya sangat berkembang. Nah, kita juga bisa melihat nih, terutama ini salah satu karya yang menurut saya juga sangat menarik ya. Karyanya Edwin ya. Edwin ini juga sudah sangat internasional sebenarnya. Dia jadi karya yang menggunakan teknologi ya. Jadi ini adalah karya kecilnya, tapi dia juga bisa sebenarnya menjadi video mapping yang sangat besar dan sebagainya. Edwin ini sudah seringkali juga bekerja sama dengan pemerintahan Singapura dan sebagainya untuk membuat karya-karya digital seperti ini. Sobat Iwa TV, yang juga menarik sebenarnya adalah bahwa di sini juga ada karya-karya alternatif. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Kita tahu bahwa ini seperti sisa-sisa bangunan, bongkahan ya, coran dan beton. Tapi itu juga bisa menjadi suatu karya seni. Ya, karya ini yang dibuat oleh M.A. Rosik menurut saya merupakan suatu karya-karya alternatif saat ini yang merupakan kekinian dan menjadi sangat unik. Karena kita tahu bahwa karya ke depan itu juga harus merupakan karya-karya yang sustainable. Jadi merupakan reuse dan sebagainya. Jadi menurut saya ini merupakan perkembangan daripada dunia seni rupa Indonesia. So, kali ini kita berada di Museum of Toys ya. Kita bisa melihat bahwa galeri ini banyak menampilkan karya-karya yang dalam bentuk boneka istilahnya. Tapi sebenarnya bukan soal boneka aja, tapi ini adalah karya-karya 3 dimensi. Kita bisa melihat ya, terutama ini adalah karyanya Mang Mul. Kita tahu bahwa Mang Mul itu sebenarnya dia sangat terkenal mengenai rajutannya. Kenapa dia terkenal dengan rajutannya? Karena dia juga banyak menggunakan atau bekerja sama dengan ibu-ibu yang tersisihkan untuk melakukan merajut itu. Dan dia banyak sekali membuat sebenarnya mengenai kehidupan di bawah lautan. Tapi kali ini bekerja sama dengan MOT, dia bisa membuat karya yang sebenarnya tidak hanya bentuk rajutan lagi, tapi sudah menggunakan ini dengan menggunakan resin dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa lihat secara detailnya, bahwa karya ini sebenarnya seperti rajutan benang. Ya, jadi inilah keunikan dan kehebatan ini. Selain ini dalam bentuk rajutan yang sudah diolah dengan resin, kita juga bisa melihat keunikannya bahwa karya ini bisa dirubah-rubah. Nah, kita bisa melihat bahwa ini sangat fleksibel. Jadi sebenarnya karya itu menjadi sangat bermacam-macam. Jadi terserah daripada diri kita mau buatnya seperti apa. Bahkan kaki-kakinya pun juga semuanya bisa kita pindah-pindahkan. Nah, inilah keunikan. Jadi kalau kita mempunyai satu karya, sebenarnya kita bisa mempunyai 1000 karya dari satu yang kita miliki. Sobat Iwa TV, yang menarik juga adalah karya-karya baru daripada seniman baru ya. Ini adalah seniman Juraisa, namanya dari Jogja. Dia membuat karya di atas keramik. Kita tahu sebenarnya metode keramik itu sudah sejak zaman dulu sudah ada, tapi ini menjadi terulang kembali. Jadi motif ini adalah handmade yang bukan merupakan cetakan. Jadi saya rasa ini juga menjadi suatu alternatif baru ya. Kita tahu tadi lihat dari bongkahan beton dan sebagainya, sekarang dia berupa keramik. Jadi suatu alternatif baru terhadap seni rupa Indonesia.
Fajar Siddiq adalah salah satu seniman Indonesia yang sudah senior, bahkan sudah almarhum. Beliau itu berkarya dengan sangat gaya yang sangat berbeda. Di tahun 70-an kita bisa melihat sketsa-sketsanya beliau seperti ini, itu udah sangat kontemporer sekali. Kita tahu pada waktu itu kebanyakan orang mungkin lebih banyak memakai karya-karya yang lebih bersifat realis dan sebagainya. Tapi Fajar Siddiq sudah membuat karya-karya yang sangat begitu abstrak di tahun 70-an. Jadi kita boleh melihat bahwa perkembangan seni rupa Indonesia itu sebenarnya sejak zaman dahulu itu secara berkala sudah sangat-sangat kontemporer. So, Sobat Iwa TV, di Art Jakarta Garden ini, kita tidak hanya melihat karya-karya mengenai seniman-seniman Indonesia, tapi juga ada beberapa galeri yang memamerkan mengenai karya-karya dari seniman asing. Contohnya ini adalah Murakami, seniman dari Jepang. Ini adalah print ya, karena dia sudah sangat terkenal di dunia internasional. Jadi kita bisa melihat banyak sekali print-print yang sangat merupakan karya-karya awal daripada Murakami. Jadi kita di sini dunia seni rupa Indonesia sebenarnya sudah menjadi dunia yang sangat global, di mana kita sudah bercampur, tidak ada batasan lagi antara lokal dan internasional. Tapi inilah merupakan persahabatan bagaimana kita itu bisa menjadi lebih menjadi lebih dinamis ya dengan kita bersifat global. Sobat Iwa TV, kali ini kita melihat karya Sarita Ipuner yang tinggal di Bali, seorang wanita seniman Indonesia. Kita bisa melihat ya, ada sedikit feminismenya ya, yaitu bagaimana dia ada mengenai kain yang kemudian dirajut ya, kemudian dia juga ada drawing, kemudian disatukan ini semua menjadi suatu kolase. Jadi itulah keunikan dan kekayaan daripada seni rupa Indonesia ini. So, Sobat Iwa TV, kalian pasti ingat dong pada waktu masa kecil kita sering melakukan sketsa-sketsa ya, menggambar-gambar ya, kemudian gambar tentang komik, tentang robot-robotan, tentang semua istilahnya figur-figur yang menurut kita sangat menarik. Nah, kali ini sketsa-sketsa gambar itu bukan hanya tinggal di dalam kertas, tapi si seniman bisa mengolahnya sehingga menjadi suatu karya seni di atas kanvas. Jadi inilah ketertarikannya, kita tidak hanya, jadi ini seperti image daripada coretan-coretan dia di masa kecil, yang kemudian dia translate menjadi suatu karya seni yang dituangkan di atas kanvas. Jadi ini keunikan dan kehebatan daripada seniman tersebut. Teresa Sitompul juga adalah seorang seniman Indonesia wanita yang sebenarnya sudah cukup senior. Karya-karyanya sangat menarik karena yang dipergunakan adalah teknik print ya. Kita bisa melihat di sini bagaimana dia ngeprint di atas suatu media yang sangat spesial ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kelembutan daripada karya-karya tersebut. Nah, kita bisa tahu bahwa tentu adalah efek seorang wanita juga yang sangat lembut, sehingga dia tidak karya-karyanya bukan karya-karya yang keras. Tapi keunikan daripada Teresa Sitompul adalah bahwa selama ini dia juga suka banyak memakai material-material objek-objek seperti underwear dan sebagainya, atau kaos kaki yang merupakan fabric yang sangat soft. Nah, itu yang dengan teknik dia tersendiri dia bisa membuat menjadi suatu karya print. Nah, disinilah keunikan juga daripada karya-karya Teresa Sitompul. Tentu juga kita tidak akan pernah lupa mengenai bagaimana seniman-seniman muda kita juga makin berkembang. Salah satu di sini adalah karyanya Adriel Arison. Ya, kita bisa melihat bahwa teknologi atau teknik terhadap watercolor di atas paper itu sebenarnya zaman dulu sudah sering, tapi sering dengan berjalannya waktu dan perkembangan daripada seni rupa kontemporer, teknik-teknik watercolor ini seringkali terlupakan. Tapi Adriel Arison kali ini berusaha membawa kembali teknik tersebut dalam bentuk karya-karyanya. Tapi yang menarik daripada karya-karya ini bukan hanya sekedar bentuk dan warna serta komposisi, tapi sebenarnya apa cerita di balik daripada karya-karya tersebut. Ini adalah cerita-cerita yang sangat dalam, penuh dengan filosofi, dan kita rasa ini merupakan seniman-seniman muda Indonesia yang patut kita kita watch out ya, karena merupakan suatu kekayaan terhadap perkembangan seni rupa Indonesia, dan kita merasa yakin bahwa teknik-teknik seperti ini yang sudah hampir terlupakan dan ini bisa kembali lagi, dan ini menjadi suatu kekuatan buat kita semua.
Sobat Iwa TV, kali ini kita bisa melihat lagi karya seniman Indonesia yang menurut saya tuh sangat menarik banget ya, namanya Wiyoga ya. Kenapa? Karena ini mencerminkan banget mengenai kehidupan kita di Indonesia ini. Kontradiktif ya, antara sesuatu yang brand dan kehidupan rakyat biasa. Nah, itu semua bercampur baur seperti itu saja ya kan. Nah, di sini dia bisa seperti satir ya, dia menceritakan mengenai kehidupan kita sebenarnya, bagaimana sih nasib brand-brand dan masyarakat kebanyakan yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi suatu karya seni. Dan karya seni ini menurut saya merupakan sesuatu yang layak kita ketahui karena ini adalah diri kita dan keadaan sosial, kehidupan sosial di negara kita ini. Kali ini kita bisa melihat karya seniman Indonesia, mungkin kalian semua udah tahu yang namanya Darbots ya. Tapi kebanyakan karya-karya Darbots itu adalah hitam dan putih ya, black and white. Kali ini karyanya cukup berwarna dan ini menjadi sangat unik. Biasanya Darbots bikin mural yang sangat besar-besar, kali ini dia bikin dalam bentuk juga objek-objek yang diwarnai dengan berbagai macam warna. So, seni rupa Indonesia keren. Sobat Iwa, kali ini kita berada di satu galeri, kita bisa melihat karya daripada seniman-seniman wanita Indonesia yang masih sangat muda. Jadi ini merupakan kehebatan daripada seni rupa Indonesia, bagaimana dia bisa berkembang dan menghasilkan juga seniman-seniman muda. Kali ini kita bisa melihat karyanya Sita, ya kan, yang kita bisa merasakan bagaimana dia sebenarnya pengalaman individual dia yang sangat dalam keluarganya, kesedihannya itu bisa dia tuangkan dalam bentuk kanvas. Kita bisa melihat bagaimana aliran garis-garis tersebut ya, kita bisa melihatkan bagaimana dari warnanya yang sangat sebenarnya terpengaruh dari warna yang sangat kebarat-baratan ya, tapi kita bisa merasakan kesenduan di dalam karya tersebut ya. Jadi inilah bagaimana hebatnya para seniman-seniman ini bisa menyampaikan isi hatinya lewat suatu karya-karya kanvas. Dan kali ini ada lagi karya Tusita. Sebenarnya temanya juga hampir mirip, merupakan pengalaman pribadi secara individual, bagaimana perasaan itu dia sampaikan, bagaimana dia merespon terhadap dunia, tapi juga mempunyai suatu teknik yang cukup berbeda. Jadi bukan hanya sekedar painting, tapi dia juga mempunyai teknik di mana dia istilahnya ditempelkan ini beats-beats seperti ini, sehingga dia memperkaya suatu tekstur di dalam karya seni rupa dia tersebut. Jadi inilah yang saya rasa kita patut untuk melihat dan mengamati bagaimana para seniman muda Indonesia ini sudah jauh berkembang dan memperkayai mengenai seni rupa yang ada di Indonesia ini. So, Sobat Iwa TV, demikianlah perjalanan kita di dalam mengarungi dunia seni rupa, perkembangan dunia seni rupa Indonesia di Jakarta, Art Jakarta Garden kali ini tahun 2025. Jangan lupa follow, share, and like Iwa TV, the pilot simply inspiring. Ada di Iwa TV untuk negeri.